Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim. Para hadirin rahimakumullah dimanapun sahabat berada, alhamdulillah sore hari ini kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali di channel kesayangan kita semuanya. Mudah-mudahan para hadirin senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah saya bisa menyapa sahabat sekalian menunggu jelang waktu berbuka. Dan ini waktu yang dinanti-nantikan, waktu berbahagia yang dinantikan oleh kaum muslimin. Karena ketika berpuasa, kaum muslimin itu ada beberapa waktu yang dia itu bergembira. Pertama, ketika dia berbuka. Yang kedua, ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, sudah kita tahu bersama dan saya singgung di materi saya yang waktu sahur tadi, kita hakikat berpuasa adalah menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan harapannya ini betul-betul kita bermujahadah bersungguh-sungguh untuk meraih predikat takwa ini. Karena beruntung sekali sebetulnya kita menjadi orang beriman, para hadirin. Karena oleh Allah setahun sekali itu digembleng, ditarbiyah melalui proses Ramadan ini. Kita diajari untuk senantiasa jujur dalam puasa kita. Kita diajari untuk qiyamul lail. Kita diajari untuk senantiasa berbagi. Kita diajari untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, mengenai beruntungnya menjadi seorang muslim tentu saja bukan tanpa alasan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi Allah puji para hadirin. Kita oleh Allah dipuji di dalam Al-Qur'an bahwa kita itu sebaik-baik makhluk. Allah tidak memuji berdasarkan harta kita, penampilan kita, fisik kita, dan lain sebagainya. Ya Allah puji dari ketakwaan kita. Ya Allah puji dari keimanan kita. Para hadirin rahimakumullah, kemudian untuk melengkapi kebahagiaan kita, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita sosok yang istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu secara spesifik dipuji lebih khusus lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam, bagi seluruh alam. Jadi manusia istimewa ini oleh Allah diutus kepada kita, para hadirin. Dan ternyata Rasulullah ketika diutus kepada kita tidak hanya sebagai seorang pribadi saja, dia hanya membawa risalah, membawa aturan, yang tentunya aturan ini membawa kemaslahatan bagi kita semuanya. Gitu ya. Contoh misalkan bagi seorang muslim itu, kita itu diajari untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi kita, kita senantiasa berhusnuzon billah, berprasangka baik, sehingga kita pun lebih tenang menjalani kehidupan. Ketika kita diberikan musibah, diberikan masalah oleh Allah, kita pun disyariatkan untuk istighfar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa man aksaro istighfar, barang siapa yang berbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan merubah setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan. Wa min kulli dzikrin makhraja, dan setiap kesempitannya menjadi jalan keluar. Wa rajaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.
ini syariat yang dibawa oleh Rasulullah berupa istighfar, ini bisa merubah diri kita yang tadinya sedih menjadi bahagia, yang tadinya sulit menjadi lapang, yang tadinya tidak ada rizki, sempit rizki, diberikan rizki min haitsu la yahtasib, dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini baru syariat istighfar. Sedangkan Rasulullah itu tidak hanya memerintahkan istighfar, banyak sekali syariat yang telah Allah turunkan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya membawa kemaslahatan bagi kita semuanya. Dalam konteks pribadi ada istighfar, dalam konteks bermasyarakat kita dianjurkan untuk tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian supaya saling mencintai, gitu. Bahkan ketika ada orang sakit kita disyariatkan untuk mengunjungi, bahkan gak main-main, kata Rasulullah, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, itu akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Belum lagi syariat-syariat yang lainnya dalam konteks bernegara. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Karena kita tahu riba itu sangat menyengsarakan, sangat membelenggu, sangat merusak. Untuk itulah Allah paling tahu tentang kondisi diri kita, sehingga syariatnya itu ketika riba diharamkan itu membawa kemaslahatan bagi kita. Belum lagi pengharaman babi, pengharaman khomer, yang dimana khomer itu adalah umul jaroim, induk dari segala kejahatan. Bagaimana tidak, kita tahu beberapa waktu yang lalu ada seorang anak SMK di sana mabuk. Ketika mabuk dia itu merasa kecewa karena orang tua pacarnya itu menyuruh dia untuk berhenti berpacaran, sehingga seluruh keluarganya dibunuh. Setelah dibunuh itu ternyata diperkosa ibu dan anaknya dalam kondisi menjadi mayat. Naudzubillahi min dzalik. Ini khomer umul jaroim. Makanya Allah tahu, Allah itu mengharamkan khomer karena induk kejahatan. Begitupun tentang syariat qisas. Ketika ada seorang membunuh itu diharuskan untuk dibunuh lagi, dan lain sebagainya. Ada hukum potong tangan bagi pencuri, ada rajam bagi pezina, dan lain sebagainya. Tentunya syariat-syariat ini adalah kemaslahatan. Allah tidaklah kejam. Syariat Islam itu tidak kejam. Semuanya demi kemaslahatan. Karena kita yang membuat adalah Allah, otomatis Allah lah yang tahu tentang kondisi diri kita dan yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini, para hadirin rahimakumullah, kita itu makin meyakini bahwa syariat Islam, apa yang diturunkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW, semuanya baik untuk kita dan baik untuk masyarakat dan baik untuk negara kita. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.